Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat ketemu lagi dengan Pak Guru. Dalam pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 8 KD 3.3 materi pembelajaran PPKN. Puji syukur alhamdulillah anak-anak, hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa belajar bersama lagi melalui video pembelajaran pagi hari ini. Anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar tentang keberagaman. Keberagaman berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis. Jadi Tuhan menciptakan makhluknya itu beragam anak-anak ya, mulai dari manusianya, tempat tinggalnya ya, kemudian tumbuh-tumbuhannya beragam ya, banyak macamnya ya, banyak jenis tumbuh-tumbuhan ya, banyak jenis tempat tinggal atau kepulauan yang berbeda-beda ya. Kemudian banyak perbedaan atau keragaman jenis manusianya ya. Jadi keberagaman berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis. Pada pembelajaran kali ini anak-anak, kita akan mempelajari keberagaman tentang karakteristik individu yang ada di Indonesia. Keragaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap individu. Jadi kalian dengan teman-teman kalian tentu punya perbedaan ya. Perbedaan ciri fisiknya ya, bentuk mukanya ya, rambutnya. Itu merupakan karakteristik atau ciri khusus setiap individu. Keragaman karakteristik individu dapat berupa, misalnya tadi ya yang sudah disebutkan Pak Guru, yaitu keragaman fisik. Fisiknya ada yang kecil ya, ada yang besar ya, kemudian ada yang tinggi kekar ya, ada yang gemuk, ada yang kurus. Nah, itu keragaman fisik. Kemudian ada kegemaran ya, kegemarannya juga berbeda. Kegemaran fisik berbeda ya. Ada yang suka berolahraga, ada yang suka bernyanyi ya, ada yang suka menggambar. Nah, kemudian sifatnya juga berbeda-beda ya. Ada yang ceria ya, ada yang semangat ya, ada yang pemurung. Nah, itu sifat-sifat masing-masing individu. Berikutnya, anak-anak ya, sikap yang baik terhadap keragaman individu antara lain
yaitu satu, saling menghargai satu sama lain. Dua, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Berikutnya, bersikap toleransi terhadap sesama. Berikutnya, anak-anak, keragaman karakteristik individu merupakan karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Dengan mensyukuri keberagaman, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Jika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia kuat, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar, ya, bangsa yang masyhur, tidak mudah dijajah dan diadu domba oleh bangsa lain. Untuk itu, ya, sekali lagi Pak Guru tekankan, anak-anak wajib mensyukuri adanya keragaman yang ada di tempat kita ini, ya. Berikutnya, manfaat adanya keberagaman karakteristik individu. Di antaranya, ya, mengajarkan untuk hidup rukun, ya, menumbuhkan sikap saling menghargai, dapat saling bertukar pendapat, menjadi terbuka akan hal-hal baru, dapat saling berbagi cerita satu sama lain, ya. Misalnya begini anak-anak, ya, kalian bermain dengan teman-temannya, karena karakteristik atau sifat-sifatnya berbeda-beda, nah semua harus saling menghormati. Sehingga apa? Dalam permainan itu akan tercipta kerukunan, ya. Hidupnya akan rukun, tidak ada yang mengolok-olok, ya. Tidak ada yang membuli temannya, ya. Tidak ada yang suka bertengkar. Karena apa? Semuanya hidupnya rukun. Ya. Itu dilandasi juga dengan adanya sikap saling menghargai, ya. Jadi kita kalau saling menghargai satu sama lain, maka kerukunan itu akan tercipta. Kemudian kita juga apa tadi? Bisa saling bertukar pendapat, ya. Saling memberi masukan. Sehingga apa? Kehidupan kita akan hidup yang damai, ya, hidup yang tentram. Karena apa? Semua saling menghargai, ya, saling mengingatkan kalau ada yang salah, ya. Itulah hidup yang harus kita upayakan, ya. Kita menjadi terbuka akan hal-hal baru, ya. Sekarang ini anak-anak setiap hari kita disuguhi hal-hal yang baru, ya. Baik dari berita di internet, ya, di media sosial, ya, di koran, majalah, ya. Kita tiap hari ada menemukan hal-hal yang baru. Nah, dengan hal-hal yang baru ini kita harus bersifat terbuka agar hal-hal yang baru itu juga bisa memberikan manfaat kepada kehidupan kita. Ya. Kemudian tadi, ya, kita saling berbagi cerita satu sama lain, ya. Misalnya kamu punya teman dari Papua, ya, bisa menceritakan, ya, bagaimana keadaan di Papua, ya, bagaimana budaya di sana, ya, bagaimana kehidupan sehari-hari masyarakat Papua. Kemudian kamu juga bisa bercerita bagaimana kehidupan di tempat tinggalmu, ya,
yaitu di tempat tinggal kita, yaitu di Surabaya. Di Surabaya itu kondisi kehidupannya bagaimana ya, budayanya bagaimana, itu bisa kalian ceritakan kalau kalian punya banyak teman ya dari berbagai daerah ya. Coba nanti kalian buat cerita ya, cerita bagaimana keadaan keberagaman atau kehidupan sosial yang ada di kota Surabaya. Ya. Nanti saya tunggu jawabannya dikirimkan dari link yang Pak Guru kirim. Ya. Saya kira itu anak-anak pembelajaran kita. Demikian tadi anak-anak pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa jaga protokol kesehatan. Semoga sehat dan bahagia selalu. Selamat belajar dari rumah. Pak Guru ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Terima kasih.